Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Syafira dengan NPM 2508 260019. Di sini saya akan menjelaskan regulasi hormon. Regulasi hormon ini di blok basic, endokrin, dan metabolisme. Nah, regulasi hormon itu mekanisme tubuh untuk mengatur produksi, pelepasan, transport, kerja, dan penghentian kerja hormon agar kondisi internal tubuh homeostasis tetap seimbang. Sistem ini melibatkan hipotalamus, hipofisis, kelenjar endokrin, organ target, dan mekanisme umpan balik feedback. Tujuan regulasi hormon yaitu mempertahankan homeostasis tubuh, mengontrol pertumbuhan dan perkembangan, mengatur metabolisme energi, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, mengatur fungsi reproduksi, dan lainnya. Nah, mekanisme regulasi hormon itu ada stimulus yang memicu sekresi hormon. Yang pertama ada regulasi humoral. Itu terjadi ketika perubahan kadar zat tertentu dalam darah merangsang pelepasan hormon. Nah, mekanismenya itu berupa perubahan kadar zat menjadi kelenjar endokrin mendeteksi, kemudian hormon itu dilepaskan dan organ target bekerja, dan kadar zat kembali normal. Itu tujuannya untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa, kalsium, natrium, dan cairan tubuh. Kemudian ada regulasi neural. Sekresi hormon dipicu oleh impuls saraf, yaitu mekanismenya rangsangan saraf, hipotalamus atau sistem saraf otonom menjadi kelenjar endokrin, kemudian pelepasan hormon. Itu tujuannya memberikan respon tubuh yang cepat terhadap perubahan lingkungan. Kemudian ada regulasi hormonal. Itu suatu hormon mengontrol pelepasan hormon lain. Itu contohnya tuh kayak hipotalamus, TRH, hipofisis, TSH, tiroid, T3, dan T4. Itu tujuannya mengkoordinasikan kerja seluruh sistem endokrin. Kemudian ada sumbu hipotalamus, hipofisis, dan organ target. Pertama ada hipotalamus. Itu berfungsi sebagai pusat pengendali endokrin. Itu menghasilkan hormon pelepas yaitu TRH, CRH, GnRH, GHRH. Itu menghasilkan hormon penghambat yaitu somatostatin dan dopamin. Kemudian kedua ada hipofisis anterior atau adenohipofisis. Itu menghasilkan TSH menjadi tiroid, ACTH menjadi korteks adrenal, FSH menjadi gonad, LH menjadi gonad, GH pertumbuhan, dan prolaktin produksi ASI. Kemudian yang ketiga ada hipofisis posterior, neurohipofisis. Itu menyimpan dan melepaskan hormon yang dibuat hipotalamus, kayak ADH dan oksitosin. Kemudian yang keempat ada organ target. Itu menghasilkan hormon aktif, misalnya tiroid menjadi T3, T4, adrenal menjadi kortisol, ovarium menjadi estrogen dan progesteron, dan testis menjadi testosteron. Nah, mekanisme umpan balik feedback ini yaitu yang pertama ada umpan balik negatif. Negatif feedback itu merupakan mekanisme yang paling sering terjadi. Nah, jika kadar hormon itu meningkat, tubuh akan menghambat produksi hormon tersebut. Contohnya kayak hipotalamus ke TRH, baru ke hipofisis, kemudian dia ke DTSH, kemudian dia ke tiroid, kemudian dia ke T3 dan T4, baru T3 dan T4 tuh menaik, baru dia tuh menghambat TRH dan TSH. Nah, itu tujuannya untuk menjaga kadar hormon tetap normal dan mencegah kelebihan hormon. Yang kedua ada umpan balik positif feedback. Itu terjadi ketika peningkatan hormon merangsang pelepasan hormon lebih banyak. Nah, itu contohnya tuh kayak kepala janin menekan serviks, hipotalamus menjadi hipotalamus ke oksitosin meningkat. Kemudian tuh setelah oksitosin meningkat tuh masuklah ke kontraksi uterus meningkat, baru ketekanan serviks meningkat. Jadi oksitosin semakin banyak hingga bayi keluar. Itu tujuannya untuk mempercepat proses fisiologis tertentu sampai selesai. Kemudian ada transport hormon dalam darah. Hormon larut air, contoh insulin, glukagon, ADH. Karakter itu beredar bebas dalam plasma, bekerja melalui reseptor membran sel, efek cepat tetapi singkat. Kemudian ada hormon larut lemak. Itu contohnya kayak kortisol, estrogen, testosteron, T3 dan T4. Karakter itu terdiri dari terikat protein plasma masuk ke dalam sel, berikatan dengan reseptor intrasel, mengatur ekspresi gen, efek lebih lambat tetapi berlangsung lama. Mekanisme kerja hormon larut air. Hormon larut air itu hormon berikatan dengan reseptor membran. Itu mengaktifkan second messenger, kemudian mengaktifkan protein kinase, kemudian dia menimbulkan respons sel. Contoh itu kayak insulin, glukagon, dan ADH.
hormon larut lemak itu ada hormon berdifusi masuk ke sel. Itu berikatan dengan reseptor sitoplasma dan nukleus. Kompleks hormon reseptor mengikat DNA, mengatur transgen terbentuk protein baru. Itu contohnya kortisol, estrogen, testosteron, T3 dan T4. Nah, penghentian kerja hormon itu agar hormon tidak bekerja terus-menerus. Tubuh akan menguraikan hormon di hati, mengeluarkan melalui ginjal, menginaktivasi hormon oleh enzim, menurunkan jumlah reseptor, down regulation jika kadar hormon terlalu tinggi. Faktor yang mempengaruhi sekresi hormon itu yaitu usia, jenis kelamin, ritme sirkadian, tidur, aktivitas fisik, nutrisi, stres, kehamilan, penyakit, obat-obatan. Nah, contoh regulasi hormon itu ada regulasi glukosa darah. Glukosa menaik, insulin menaik. Kemudian glukosa masuk ke sel, glukosa darah turun. Glukosa turun, glukagon naik, glikogen pecah, glukosa darah naik. Nah, sedang regulasi kalsium itu kalsium nurun, PTH-nya naik. Kemudian pelepasan kalsium dari tulang, peningkatan absorpsi ginjal dan aktivasi vitamin D, kalsium darah naik. Nah, sedangkan kalsium naik, kalsitonin naik. Itu menghambatkan resorpsi tulang, kalsium darah turun. Regulasi kortisol. Itu regulasi kortisol tuh dari dia melalui stres pertamanya, kemudian dia ke hipotalamus CRH. Lalu dia ke hipofisis ACTH, lalu dia ke korteks adrenal kortisol, kemudian dia menjadi respon terhadap stres dan kortisol tuh tinggi menghambat CRH dan ACTH. Itu umpan balik negatif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.